amal-amal soleh lan ditampi datang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi saged dadosaken wasilah supados sedaya dosa-dosa kita di ngapura datang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Amin ya robbal. Jangan berondok. Ngambali atur ingkang sampun dipun waos niki ayat sangat terkenal karena sering dibaca, mengingatkan kita kalau ingin selamat dari azab yang pedih maka lakukanlah perniagaan dengan Allah, lakukanlah jual beli dengan Allah. Hai orang-orang yang beriman, ada yang mengartikan sukakah kamu, senengkah kamu, ada yang mengartikan maukah kamu. Semua benar. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Apa itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau kita mengetahui itu yang lebih baik, maka semua manusia akan melakukan beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ngoten. Oleh karena itu, ayo kalau kepingin kita diselamatkan oleh Allah, berjihadlah di jalan Allah. Apa itu jihad? Hah? Apa jihad? Perang. Berjuang di jalan Allah. Tidak mesti harus perang melawan orang kafir, orang dewani. Orang dewani. Kalau dulu para sahabat, umat-umat Islam terdahulu merindukan mati syahid. Jadi jihad di jalan Allah tidak takut. Bahkan pun sering kula aturaken panglima Islam siapa waktu itu, Khalid bin Walid, yang oleh Rasulullah disebut sebagai pedang yang terhunus. Beliau itu setiap perang menang, bahkan ketika beliau memimpin orang kafir belum masuk Islam, perang melawan kaum muslimin pada perang Uhud menang. Coba, karena beliau sangat cerdik, mempunyai taktik dalam memimpin peperangan. Pernah hanya pasukannya sekitar berapa? 10.000 apa 20.000 melawan berapa? 200.000 tentara Persia. Gimana strateginya? Untuk kan perang itu gini loh, perang itu kalau mentalnya sudah jatuh itu biasanya kalah, takut gitu. Maka beliau mengatur strategi, semua pasukannya itu dibagi per 100 orang. Per 100 orang berangkat, 100 orang berangkat, sehingga kayaknya pasukannya itu dilihat, kan mereka pasti melihat musuh kan, kayaknya panjang betul, kayaknya banyak sekali, padahal dibuat seperti itu. Terus bagaimana ada yang menyerang sebagian dari depan, yang lain di sayap kanan sayap kiri menyerang dari samping. Pokoknya strateginya luar biasa. Kalian bisa mempelajari tentang strategi perangnya Khalid bin Walid, sehingga tidak pernah kalah dalam peperangan. Bahkan beliau pernah dengan sendiri masuk ke ratusan ribu pasukan mengobrak-abrik, kembali lagi coba selamat. Luar biasa, karena memang beliau menambahkan mati syahid. Rupanya Allah berkehendak lain, beliau tidak mati syahid, artinya beliau mati tidak dalam peperangan. Beliau mati menjadi gubernur. Gubernur mana? Khalid bin Walid itu gubernur mana? Mana? Sam apa? Ketika beliau menjelang wafat itu beliau menangis. Kenapa menangis? Bukan menangis karena mau mati, bukan. Beliau mengatakan
Sesungguhnya aku merindukan sekali mati syahid, mati dalam peperangan, sehingga menurut riwayat di tubuhnya itu 80 apa berapa ratus sabetan pedang. Beliau menangis, kenapa saya tidak mati syahid, justru saya mati di tempat tidur. Seperti itu. Lah kita jangankan mengorbankan nyawa, kadang-kadang mengorbankan sedikit harta saja tidak mau. Ini persoalannya. Maka kalau kamu mengetahui kata Allah, ayo lakukan supaya kamu diselamatkan dari azab yang pedih. Bukan hanya itu, diselamatkan dari azab yang pedih. Kalau kita mau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, apalagi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik, yaitu surga Aden. Surga Aden itulah keberuntungan yang besar. Jadi berniaga dengan Allah itu balasannya luar biasa. Kalau perniagaan di dunia ini paling untung berapa loh, modalnya berapa, untungnya berapa, tuh kan? Mau apa, jual duit, tukar duit, kalau lah mengambil untung 100 rupiah loh, banyak duit real itu, modalnya 4.200.000, dijual 4.300.000, cuman untung 100.000, modalnya 4 juta tuh kan, untungnya kecil, harus modal dulu kan, itu loh. Jadi kalau berniaga dengan Allah akan dibalas berlipat-lipat. Bukan hanya itu, janji Allah bukan hanya diberi tempat tinggal di surga Aden, dimasukkan surga, diberi kenikmatan, dan ada pula karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Nah, kalau kita mau berjuang berjihad di jalan Allah akan diberi kemenangan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Termasuk berjihadnya anak-anak muda itu tolabul ilmi. Makanya jenengan mengisi enom tutokno tolabul ilmi, itu jihad. Maka Allah akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang istiqomah tolabul ilmi sampai tutuk podoan, akan diberi kemenangan, akan diberi kemuliaan. Nah gitu. Kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, beritanya gembira itu kan, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Monggo tinggal pilih aja hidup ini, pengen mulia, pengen selamat dari azab yang pedih, atau malah sebaliknya, ya terserah masing-masing. Tapi pasti ditanya pengen mulia, orang enek sing ora boten enten. Cuman masalahnya kepinginnya mulia tapi yang dilakukan menuju kepada kehinaan, itu masalahnya. Sebaliknya yang dilakukan, maka sekali lagi yang akan dinilai adalah perilaku kita, perbuatan kita. Nah, ukur niat saja sudah cukup, niat baik, pokoknya saya niat mau berjihad di jalan Allah, tapi prakteknya nggak melakukan, ya nggak dinilai. Betul loh. Maka perilaku kita yang dinilai. Itu belakang pada tidur itu. Walah, piye to sampai kon ngatek itu turu tuh. Siapa itu? Wilda sama depannya siapa itu? Depannya Wilda. Orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Loh, kan Allah itu tidak butuh pertolongan, ini kok suruh menolong agama Allah? Ya supaya kita bernilai, maka Allah memberikan kesempatan. Allah itu bisa menjadikan manusia itu satu umat semuanya beriman, beres, seperti binatang dibuat seperti itu. Tapi Allah tidak memuliakan manusia, maka manusia oleh Allah diberi pilihan sendiri. Itu kok, kalau binatang itu nggak dikasih pilihan, wes pokoknya kabeh beriman, orang yang binatang kafir itu tidak ada. Semuanya menyembah Allah, berzikir kepada Allah, tidak ada pilihan. Hidupnya nggak diberi pilihan. Manusia diberi nikmat besar, yaitu memilih, kon milih.
Maka manusia itu menjadi mulia, menjadi terhormat tuh, karena diberikan akal dan diberikan kebebasan memilih. Tapi Allah mengingatkan bahwa setiap pilihan itu ada akibatnya. Kamu milih A, akibatnya ini, milih B, akibatnya ini. Gitu udah diberitahu. Kamu milih beriman, bertakwa, maka berakibat kamu diberikan kenikmatan, diberi surga, dimuliakan. Kamu milih durhaka, fasik, kafir, akan diazab di neraka. Disuruh milih sendiri. Ya kira-kira nek wong waras ya, kon milih enak karo milih nggak enak, milih pundi? Milih enak. Tapi kenapa banyak yang durhaka, melanggar aturan, sampai sholat ora dilakoni, etok-etok, halangan lu kan. Nah, tiap hari dibacakan Quran hadis kok malah milihnya itu. Piye toh? Astagfirullahaladzim. Tapi nggih terserahlah. Yang penting kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Kewajiban kita. Selebihnya terserah Anda masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Niku terserah wis dilingni tiap hari. Akibatnya kalau begini apa, begini apa. Ngobrol wae inti bukumu. Jelaskan tentang apa yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam kepada para sahabatnya. Sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia atau hawariyun atau hawariyin. Ada yang menyebut begitu. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka sahabat-sahabatnya yang setia, kaum hawariyin atau hawariyun, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka Allah menguatkan orang-orang yang beriman, menolongnya, mendapat kemenangan, walaupun semua butuh perjuangan. Orang ujuk-ujuk. Kaum Bani Israel ini, para nabi aja dibunuh, keras orangnya. Mereka tidak mau kalau ada nabi rasul, para pemuka-pemuka agama mereka itu, mereka takut rugi karena mereka lah yang menguasai kuil-kuil itu. Yang persembahan-persembahan orang itu mereka yang memiliki gitu. Kalau nanti ada ajaran baru, nabi baru, terus mereka nggak diikuti loh, maka sampai para nabi dibunuh. Nabi Isa sendiri diperintahkan oleh para pendeta-pendeta mereka untuk dibunuh. Sehingga datang suatu hari mereka beramai-ramai hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi hari itu Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, lalu menyerupakan salah satu muridnya yang durhaka, yang dalam riwayat namanya Yudas, yang terusannya Iskariot, wallahu a'lam. Diserupakan tiba-tiba, padahal dia juga yang mau ikut membunuh. Dia termasuk yang akan ikut membunuh. Tapi justru tiba-tiba mukanya oleh Allah diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sudah diangkat ke langit dan mereka rame-rame dibawa, lalu